Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu Dea Umilati dan Nia Ervina akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Definisi Makiyah dan Madaniyah untuk mata kuliah Ulumul Quran. A. Definisi Makiyah dan Madaniyah. Pengertian Makiyah dan Madaniyah secara garis besar. Surat-surat dalam Al-Quran terbagi atas dua bagian, yaitu surat-surat Makiyah dan surat-surat Madaniyah. Dalam studi Al-Quran, ilmu Makiyah dan Madaniyah merupakan bidang kajian yang membedakan fase penting turunnya Al-Quran, baik pada tataran isi maupun struktur. Para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan Makiyah dan Madaniyah, khususnya terkait batasan antara mana yang Makiyah dan mana yang Madaniyah, baik dari sisi isi maupun strukturnya. Oleh karena itu, ada beberapa pandangan yang dapat kita telusuri untuk menentukan definisi Makiyah dan Madaniyah. Jika merujuk pada tempat turunnya ayat, pengertian Makiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun di Makkah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah, Hudaybiyah, dan lain sebagainya, baik waktu turunnya sebelum Nabi melakukan hijrah maupun sesudahnya. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun di Madinah atau sekitarnya, seperti Badar, Sal, Uhud, dan lain sebagainya, baik waktu turunnya sebelum Nabi berhijrah ataupun sesudahnya. B. Ciri-ciri Makiyah dan Madaniyah. 1. Ciri-ciri Makiyah yaitu A. Suku kata dalam ayat-ayatnya cenderung pendek-pendek. B. Banyak dijumpai qasom, amsal, juga tasbih. C. Kandungannya umumnya berbicara mengenai tauhid, ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan larangan syirik. D. Ayat-ayat Makiyah umumnya ditujukan kepada kaum yang musyrik. E. Kalimat dalam ayat Makiyah disebutkan fasih dan balik. F. Banyak dijumpai lafaz seperti kalla dan juga ya ayyuhan nas. 2. Ciri-ciri Madaniyah yaitu A. Kalimatnya banyak menggunakan kata yang mendalam, kokoh, dengan makna yang kuat. B. Banyak dijumpai seruan yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. C. Ayat Madaniyah cenderung panjang. D. Kalimat-kalimatnya memakai usul serta ungkapan-ungkapan syariah. E. Kandungannya umumnya berkaitan dengan kewajiban semua makhluk dalam beribadah, beramal saleh, berdakwah, dan lain sebagainya. F. Ayatnya mengandung berbagai hukum juga ketetapan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Dea. C. Perbedaan Makiyah dan Madaniyah. Persepsi berbeda yang muncul dalam kajian Maki dan Madani pada akhirnya menjadikan perbedaan pandangan oleh kalangan ulama. Klasifikasi yang dilakukan oleh Manan Al-Katan memberikan gambaran bahwa untuk membedakan Maki dengan Madani, para ulama mempunyai 3 macam pandangan yang masing-masing mempunyai dasar. Pandangan para ulama ini tentunya tetap berkiblat pada sebuah argumentasi yang disesuaikan dengan kondisi keilmuan yang ada dalam kajian Al-Quran. Ketiga pandangan itu sebetulnya hampir sama dengan pandangan atau teori yang telah disebutkan di atas. Ketiga pandangan yang disebut oleh Al-Katan dalam Mabahis fi Ulum Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Dari segi turunnya, Maki adalah yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan di Mekah. Adapun Madani adalah yang diturunkan sesudah hijrah sekalipun bukan di Madinah. Yang diturunkan sesudah hijrah sekalipun di Mekah atau Arafah adalah Madani, seperti yang diturunkan pada tahun penaklukan kota Mekah. Misalnya saja, firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak. Dalam surah An-Nisa ayat 58, ayat ini diturunkan di Mekah, dalam Ka'bah pada tahun penaklukan Mekah atau Fathul Mekah.
atau yang diturunkan pada Haji Wada, seperti firman Allah, "Hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kuucapkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu." Dalam surah Al-Maidah ayat 3. Dalam hadis sahih dari Umar dijelaskan ayat itu turun pada malam Arafah, hari Jumat tahun Haji Wada. Pendapat ini lebih baik dari kedua pendapat berikut karena ia lebih memberikan kepastian dan konsisten. 2. Dari segi tempat turunnya, Maki ialah yang turun di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Dan Madani ialah yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Kuba, dan Sil. Pendapat ini mengakibatkan tidak adanya pembagian secara konkret yang mendua, sebab yang turun dalam perjalanan di Tabuk atau di Baitul Maqdis tidak termasuk ke dalam salah satu bagiannya, sehingga ia tidak dinamakan Maki dan tidak juga Madani. Juga mengakibatkan bahwa yang diturunkan di Mekah sesudah hijrah disebut Maki. 3. Dari segi sasarannya, Itibar al-Mukhtab Makiyah adalah yang seruannya ditujukan kepada penduduk Mekah, dan Madani adalah seruan yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Berdasarkan pendapat ini, para pendukungnya menyatakan bahwa ayat Al-Quran yang mengandung seruan "Ya ayyuhan nas" yang artinya wahai manusia adalah Maki. Sedangkan ayat yang mengandung seruan "Ya ayyuhallazina amanu" yang artinya wahai orang-orang yang beriman adalah Madani. Namun, melalui pengamatan cermat, nampak bagi kita bahwa kebanyakan surah Al-Quran tidak selalu dibuka dengan salah satu seruan itu. Dalam ketentuan demikian pun tidak konsisten. Al-Quran adalah seruan ilahi termasuk semua makhluk. Ia dapat juga menyuruh orang yang beriman dengan sifat, nama, atau jenisnya. Begitu pula orang yang tidak beriman dapat diperintah untuk beribadah. Sebagaimana orang yang beriman diperintahkan konsisten dan menambah ibadahnya. Sekian materi yang kami jelaskan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.